serahkan kepadamu ya Bapa. Roh dan jiwaku ku serahkan padamu. Terimalah diriku. Aku kepada Engkau Bapa. Ini anak-anakmu di hadapanmu saat ini, menyerahkan segenap hidup kepadamu. Ku serahkan padamu, terimalah diriku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dengan segenap hati kita katakan, sungguh kami tidak bisa berjalan tanpa pimpinan perlindungan-Mu Bapa. Dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, di hadapan-Mu ya Bapa. Aku berserah, aku berserah, hanya Kau perlindunganku. Aku
Kita tidak tahu sampai kapan hari hidup kita. Tapi yang pasti kehidupan ini akan berakhir. Selama masih ada waktu, mari kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Kita pun juga harus sungguh-sungguh mau berubah. Kalau sungguh-sungguh kita mau berubah dalam hidup ini, pasti Roh Kudus akan menolong, memimpin, menuntun. Di dalam Tuhan kita tidak ada hal yang mustahil. Tuhan ingin kita sempurna. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang
yang hadir, kami percaya ada hadirat Tuhan atas kami. Kami merasakan sukacita itu dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami satukan hati berdoa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Bapa, pakai kami semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Memberikan kami kerendahan hati, memberikan kami kesatuan hati, memberikan kami semangat untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Karena kami rindu banyak jiwa diubah hidupnya. Kami pun juga rindu hidup kami terus berubah sesuai dengan yang Bapak inginkan. Kami ingin seperti rancangan yang semula ya Bapa. Kami ingin hidup sempurna seperti Bapa yang Bapak inginkan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan semua pelayan-pelayan di tempat ini supaya bisa bersama-sama membawa jemaat-Mu masuk hadirat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Dan jemaat-Mu mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih memakai semua hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta hamba-hamba-Mu tuh, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati kehidupan mereka, Bapa menjagai kehidupan mereka dimanapun berada. Bapa menjadikan berkat dan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih, berdoa untuk jemaat-Mu saat ini yang sakit. Bapa menolong mereka, memberikan kekuatan. Berkenan kami mohon penyembuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Kalau Bapa berkenan, Bapa akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu juga yang saat ini menghadapi masalah, Bapa memberikan kekuatan. Setiap permasalahan yang mereka hadapi, kami tahu Bapa mendidik mereka sehingga mereka akan menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Bapa yang mereka hadapi saat ini, supaya mereka tetap tekun dan setia di dalam mengiring Engkau. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Bapa, Engkau memberikan kepandaian kepada mereka, berikan ketekunan dalam belajar. Bila Roh Kudus-Mu selalu memimpin, menuntun mereka dimanapun mereka berada. Sebagai orang tua pun sangat terbatas kemampuan orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-anak-Mu. Kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami mohon perlindungan Engkau. Kami mohon Roh Kudus-Mu menjaga mereka dari setiap pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Juga pemuda yang ada di tempat ini dimanapun mereka ya Bapa, Engkau menjaga dan melindungi mereka. Pakai anak-anak muda ini ya Bapa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mohon pimpinan dan tuntunan perlindungan Engkau untuk anak-anak-Mu dari pergaulan-pergaulan yang tidak diperkenan Bapa. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami siapkan hati untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin kami, sehingga kami memahami setiap firman yang kami dengar, terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya. Amin. Waktu kami serahkan pada bulan. Ya. Terima kasih Bu Sulis, Bu Lili. Bu Lilinya 3. Saya heran. Kakak saya juga namanya Lili. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara. Terima kasih Pak Gembala, malam hari ini saya diberi kesempatan, Pak Christian nih. Pak Gembala atau Pak Christian? Ya sama aja, kan utusannya Pak Gembala. Untuk saya boleh berdiri di sini lagi, dan sekali lagi
Apa yang saya sampaikan hari ini merupakan suatu pengalaman yang sudah saya alami lama dan ingin saya ceritakan kapan bisa saya ceritakan kepada sebanyak mungkin orang gitu ya. Dan pada waktu sebelum Pak Christian memberikan jadwal ini, saya sudah mantep ini rasanya ini harus di-sharingkan gitu ya. Dan Tuhan bilang sharingkan aja gitu. Jadi lebih ke sharing. Saya beri judul renungan pada malam hari ini adalah menjadi pelangi indah dan hujan berkat. Saya akan bercerita dulu Bapak Ibu ya. Bercerita tentang apa yang saya alami, apa yang saya saksikan. Saya terlibat sendiri, saya tidak dengar cerita dari orang lain tentang pelayanan Bapak Gembala kita. Beliau ada di Jakarta, saya di Malang, tapi puji Tuhan deket ya, deket dalam roh. Meskipun jarang ketemu, tapi rasanya deket sekali. Jadi pengalaman yang pertama yang saya alami sendiri adalah terkait dengan proses menunggui ibu saya menuju pulang, meninggal. Ibu kan udah terbaring lama 3 tahun ya Mas ya. Sekitar 3 tahun sempat ada pelepasan segala macam karena orang zaman dulu itu banyak pegangannya. Jadi dilayani oleh pendeta dari gereja setempat, Gia, baik sekali pendeta-pendetanya sampai sekarang itu seperti saudara gitu ya. Bapak pendeta dan ibu pendetanya. Itu ada pelepasan, waduh luar biasa. Jadi yang ikut ibu saya atau disuruh ikut atau ikut itu mulai dari yang kroco-kroco sampai katanya sampai level Kapolres. Susah sekali untuk ini. Nah, kemudian setelah semua proses yang panjang makan waktu beberapa tahun itu selesai, ibu saya tetap belum dipanggil pulang. Dan ibu sudah merasa seperti lelah gitu ya. Sampai suatu kali saya WA-an dengan Kak Yohana yang dari radio Sola Gracia, sekarang kan udah di Jakarta. Oh saya belum menyapa yang di Zoom. Ya, saya WA-an terus Kak Yu cerita, ada foto gitu, Pak Eras sedang mendoakan tantenya. Nah tantenya itu ya gitu, sakit lama, nggak meninggal juga. Kemudian sama Pak Eras dimintakan loh untuk dipanggil pulang gitu. Jadi Pak Eras berdoa kayak itu terus nggak lama, besoknya udah pulang gitu. Terus waktu saya kan tiap Sabtu Minggu pulang gitu ya. Saya nyanyikan lagu yang minggu lalu saya nyanyikan itu, Tuhan tinggallah sertaku. Itu lagu buat ibu saya. Tapi sekarang tadi pagi saya nyanyi itu saya merasa itu lagu buat Pak Eras sekarang. Lagunya Pak Eras ya di sisa waktunya. Nah, pada waktu saya di depan ibu saya setiap kali doa pagi, ibu mungkin mireng tapi nggak bisa merespon ya. Kemudian saya ingat ceritanya Kak Yu itu. Dan kemudian saya digerakkan ya oleh Roh untuk berdoa. Untuk berdoa, saya begini, saya akan berbicara dengan rohnya ibu gitu. Karena ibu meskipun secara fisik nggak sadar, tapi rohnya kan masih bisa berkomunikasi meskipun saya nggak tahu itu beneran, maksudnya bener apa enggak, tapi saya percaya bisa gitu ya. Karena saya melihat ibu udah kasihan sekali. Terus saya matur gini ke ibu, saya doa, Bapak, ibu udah cukup. Jadi apa yang ibu perjuangkan selama ini, saya dan suami saya dan Mas Artono yang akan melanjutkan. Dia nggak ada, saya putus aja, saya dan Mas Artono akan melanjutkan. Ibu saya itu punya banyak tanggungan ngopeni orang gitu. Jadi udah saya yang akan ambil, gitu kan? Ibu udah cukup, Bapak panggil, Bapak jemput ibu udah cukup, gitu kan? Kemudian saya bilang sama ibu saya, Bu, ibu kan enggak mireng, sudah enggak bisa ngerespon, jadi cuma merem diem gitu aja tuh. Bu, saya sudah berdoa kepada Bapak. Saya minta Bapak kirim malaikat untuk jemput ibu. Sewaktu-waktu nanti dijemput ibu siap ya. Saya tuh nangis gara-gara apa? Ibu itu senyum dan mengangguk.
Kan, loh, jadi apa ya, menurut saya itu pengalaman luar biasa, lebih ke arah situ. Dan itu hanya karena saya percaya pada cerita teman saya, ya ini dari cerita, tapi akhirnya saya mengalami sendiri gitu, bahwa loh, ternyata ibu yang selama ini gak pernah berespon, begitu saya beritahu, ibu saya sudah doa, nanti malaikat Tuhan akan segera jemput ibu untuk pulang. Ibu saya itu mengangguk dan tersenyum. Saya kaget sekali dan antara kaget dan sukacita. Dan kemudian Sabtu pagi menjelang kami mau berangkat, belum waktunya berangkat, kakak saya telepon tuh minggu berikutnya. Kakak saya telepon video call. Wul, ya mbak, ya aku udah tahu. Ibu saya dipanggil hari itu, pulang. Terus aku pulang, saya bilang gitu. Kakak saya enggak bilang apa-apa, belum ngomong apa-apa, tapi saya sudah bilang kayak gitu. Karena saya ingat doa saya minggu yang lalu itu, saya minta ibu untuk dijemput. Gitu. Dan begitu kakak saya telepon, ya mbak, ya. Gitu. Terus singkat cerita saya sudah sampai ke diri, kakak saya tanya, aku mau guru ngomong apa-apa kok gue muni ya. Terus baru, ya karena aku udah minta mbak minggu lalu, saya bilang gitu. Dan saya yakin hari ini ibu dijemput. Dan itu satu sukacitanya luar biasa, sampai berapa minggu kemudian ada senior yang dokter Kristen juga, dia, Dek aku tuh heran kamu bikin berita duka cita kok kayak orang seneng ya, orang sukacita banget kan, saya haleluya gitu. Allah Bapa sudah menjemput ibu saya pulang gitu. Jadi nggak ada nada duka cita sama sekali. Itu memang bukan saya buat-buat, karena hari itu waktu saya membuat berita duka cita itu, saya betul-betul sukacita, bukan berita duka cita, berita sukacita. Karena ibu sudah melalui perjuangan yang panjang sekali dan akhirnya saya yakin ibu betul-betul pulang dijemput oleh malaikat Tuhan. Dan itu merupakan kelegaan yang luar biasa dan dikonfirmasi akhirnya pada waktu Pak Iras datang ke Kediri, ke rumah ibu saya, itu Februari ke Mei ya, sekitar 4 bulan kemudian saya cerita, oh ya, ibu baik kok keadaannya sekarang. Pak Iras kan punya marifat itu, ibu baik keadaannya, puji Tuhan saya lega sekali. Itu cerita pertama. Jadi saya melakukan apa yang saya percaya berdasarkan cerita, tapi ternyata betul dan tapi dikonfirmasi sendiri oleh Pak Iras. Kemudian yang kedua, kedatangan Pak Iras di bulan Mei tahun lalu itu ada 3 orang di keluarga saya, kakak saya namanya Mbak Lili, kemudian putrinya, kemudian pembantu saya, 3-3-nya Muslim. Kakak saya sudah pernah ke Tanah Suci. 3-3-nya Bapak Ibu tahu, mereka mengharapkan sekali kedatangan Pak Iras. Sampai pembantu saya itu sampai malam enggak pulang-pulang gara-gara pengen diberkati, pengen didoakan Pak Iras. Itu luar biasa ya. Terus kakak saya itu kan udah sepuh, udah 72 tahun. Tapi beliau itu punya masalah dengan keluarganya, dengan suaminya. Masalah komunikasi. Pokoknya isinya sakit gigi aja. Sakit gigi itu artinya diem-dieman gitu loh. Ada aja, tukaran aja. Terus pokoknya nanti kalau Pak Iras rawuh, aku mau ngomong masalahku ini gitu. Aku capek udah puluhan tahun aku nggak tahu harus gimana. Dan benar malam hari Pak Yul mungkin udah kondur ya. Itu sampai jam 9:30 malam Mbak ngobrol di rumah itu. Mbak Lili dapat konseling terus menceritakan tentang masalahnya itu. Terus diginikan, nanti malam ibu sholat tahajud, karena kakak saya Muslim. Ibu sholat tahajud, Tuhan akan bicara. Udah pulang. Sebelum pulang, wes aku soleh obate gitu. Apa mbak? Aku disuruh menganggap suamiku ini adalah perawat. Pasien dan saya adalah perawat. Cuman itu kalimat itu sering kita dengar di Abam ya. Kalau kita mendapat pasangan yang sulit, anak yang sulit, orang tua yang sulit, anggap dia itu pasien, orang yang sedang tidak sehat jiwanya, dan kita adalah perawat. Sehingga kalau kita melihat itu sebagai orang sakit, naluri kita apa? Menolong, bukan perbuatan jahat mereka terus membuat kita sakit hati, enggak. Kita justru ingin menolong mereka. Nah,
kakak saya itu digitukan. Itu tuh bisa percaya dan akhirnya berubah sampai sekarang. Dia tuh sampai bilang gini, aku puluhan tahun nyari jawaban dari masalahku ini ke kiai-kiai, ke guru-gurunya itu nggak pernah dapat. Sama Pak Eras beberapa menit, ya hampir setengah jam ya. Itu kok langsung dapat. Dan luar biasanya malam hari beliau tahajud. Beneran sholat tahajud. Pada saat doa, kan aku sholat 2 rakaat gitu. Terus doa. Waktu doa itu beneran Tuhan bicara loh. Pak Eras kan bilang, nanti Tuhan akan bilang, ibu harus apa gitu. Pak Eras bilang, Pak Eras, Tuhan hanya bilang gini di suaranya audible ya. Damai, tentrem. Kakak saya kaget seumur-umur dia enggak pernah bilang kayak dapat pengalaman kayak gitu. Terus diulang lagi, dia sholat lagi 2 rakaat. Doa lagi, dapat suara itu lagi. Damai, tentrem. Besoknya pagi-pagi matahari belum muncul itu rumahnya kan dekat, lari-lari. Apa Mbak? Mbak? Alhamdulillah aku dapat jawaban gitu. Apa Mbak? Ya aku harus damai, aku harus tentrem. Dan aku harus, ya dia jadi perawat tadi harus ikhlas lah kira-kira begitu. Kemudian yang pertama, yang keluarga saya yang muslim yang pertama, kemudian pembantu saya itu juga saya enggak ngerti, dia orang yang sederhana yang hanya mendengar Pak Eras itu pada saat saya datang aja kan, dengerin lagu-lagunya, khotbah-khotbahnya gitu, dan dia tuh bisa menanti-nantikan gitu loh. Pada waktu Pak Eras dia sempat sakit agak lama 10 hari. Itu jadwal seharusnya Pak Eras datang. Begitu dia masuk dan dia tahu Pak Eras ternyata nggak jadi datang, dia senang. Alhamdulillah Pak Eras belum jadi datang. Nah makanya begitu Pak Eras datang itu dia senang. Pokoknya kayak orang sibuk, semua sudah pulang tamu-tamu, dia masih tetap menunggu Pak Eras itu sekitar jam 8 mungkin. Akhirnya sama Pak Eras itu didoakan dia begini. Tangannya Pak Eras dipegang gini, saya foto. Dia tuh kayak sukacita sekali. Dia bilang, aku tuh didoain sama guru-guru kiai-kiai gitu nggak pernah ndredeg kayak didoain Pak Eras kayak gitu. Kemudian yang ketiga ponakan saya sendiri. Ponakan saya waktu dipanggil besoknya di hotel, dia ikut sarapan dengan Pak Eras. Sudah mau bubaran, Bapak saya didoakan. Ini orang muslim Bapak Ibu. Jadi akhirnya didoakan. Ya sempat ngobrol sebentar, akhirnya didoakan. Jadi yang pertama pengalaman saya sendiri, bicara dengan roh ibu, minta kepada Bapak untuk ibu dijemput dan itu kejadian. Itu mujizat buat saya. Kemudian kedua, orang-orang yang non-Kristen itu bisa begitu merasakan damai, mendapatkan solusi atas masalahnya berpuluh tahun dari beliau. Kemudian yang ketiga, ini pengalaman dengan orang yang di luar saya, yaitu yang satu sudah pernah saya ceritakan, yang pagi dini hari jam 4:30 saya ke Kediri terus ketemu ibu-ibu di gunung itu, di pegunungan itu yang jalan kaki, dan ternyata beliau juga pengikut suara kebenaran. Itu sudah saya ceritakan, tapi cerita yang berikutnya, saya datang ke rumahnya, kemudian saya nganter anaknya sekolah, anaknya tuh cerita, saya tanya, kamu kalau sudah selesai kuliah, selesai SMA, kamu mau kemana? Saya mau kuliah di STTE. Itu rumahnya di desa, dalam banget. Dia bisa ngomong, saya nanti kuliah di STTE, tapi saya 1 tahun kerja dulu tante, buat cari uang untuk kuliah. Saya tuh ya ampun, di tempat kayak gini orang dia tuh bisa punya pengharapan bahwa dia tuh bisa melayani Tuhan dengan mencari bekal di STTE. Kemudian saya balik lagi ke rumah orang tuanya karena dipanggil sama ibunya tadi. Ayo Mbak mampir dulu sebentar. Dan di situ dia menceritakan bahwa di keluarganya itu ada masalah besar gitu ya. Sampai membuat ponakannya itu stres, depresi gitu. Dan salah satu jalan keluarnya saya terheran, dan dia bilang gini, ayo kita bersurat aja ke Bu Esther Natasha. Bu Esther Natasha Putra itu kan yang di MAG ya, anak ring satunya Pak Eras juga. Saya tuh, maksud saya itu orang sederhana, orang di desa, orang yang nggak seperti kita, itu mereka bisa
Pertama mempercayai, kedua bisa memanfaatkan gitu loh pelayanan dari Pak Eras gitu. Itu juga membuat saya terheran-heran. Dan yang keempat, ini kami bertemu dari ABAM, karena ABAM. Ada beberapa kasus ABAM yang peristiwanya di Malang gitu, kami diimbau untuk tolong datengin itu sama Bapak di Tukan. Nah ini Bapak ini adalah seorang penjual bakso di Blitar. Blitarnya tuh Blitar pelosok, saya sama Mak Artono, Bu Yahya dan Pak Yahya dan Bu Yahya itu bawa 2 mobil karena berangkatnya nggak sama-sama ya Pak. Nyari lokasinya itu, waduh susah banget. Susah ya, kita mau balik lagi tuh udah nggak tahu di mana tuh tempatnya. Itu ketemu di sana. Beliau ternyata udah pernah ngirim ABAM, kemudian ngirim lagi seorang tukang bakso. Kami datangi di sana, dia seneng setengah mati. Dia nggak ngira gitu loh bakal ada yang datang ke tempatnya dia. Terus ternyata memang juga nggak main-main gitu. Waktu kami di sana, dia tuh jualin bakso sambil dengerin khotbahnya Pak Eras. Itu dia lakukan tiap hari. Saya di gereja saya itu, saya satu-satunya yang ikut Pak Eras. Istri saya juga belum, anak-anak saya juga belum. Tapi saya tetap mau ikut pengajarannya Pak Eras. Gitu. Terus sebelum kami pulang, dia bersikeras untuk membuat rekaman lagu pulang. Ya udah ala kadarnya, nggak ada musiknya, nggak ada apanya, nggak latihan, nggak ada yang bisa nyanyi bener. Terus akhirnya kita rekam, ya kita nggak kirim ya Mas ya, nggak kirim. Oh iya, kita nggak kirim, tapi kemudian Mas yang telepon ya, Pak Artono video call ke Mbak. Ke Mbak siapa? Asistennya. Ke sekretarisnya Pak Eras, WA. Kami sekarang sudah di Pak Widodo di Blitar gitu, ya. Iya, Ingrid sampai lupa. WA ke Bu Ingrid bilang bahwa kami sudah ada di Pak Widodo Blitar yang di ABAM itu. Begitu WA udah diterima, langsung bunyi suara video call. Bapak sendiri, ternyata Mbak Ingrid sedang sama Bapak. Waduh, Pak Widodo itu sukacitanya luar biasa, dan kita menyaksikan sendiri gimana orangnya sederhana ya, penjual bakso di pedalaman di pelosok Blitar yang kering banget ininya. Itu tuh bisa kenal Pak Eras gitu, yang bisa menikmati pelayanannya Pak Eras gitu. Nah, itu cerita pertama. Cerita berikutnya, akhirnya kami masukkan di grup kami, di grup berkemas-kemas ke LB3. Kami punya grup seperti itu. Pak Widodo dimasukkan ke situ tiap pagi, doa pagi, kita kirim doa pagi, doa malam, renungan malam gitu ya. Beliau, kita nggak pernah evaluasi sih, kamu bikin nggak, kamu doa pagi nggak, kamu nggak pernah. Tapi Pak Widodo sendiri yang saya menyimpulkan bahwa beliau mengikuti doa pagi rutin karena gini, Mbak, kok videonya nggak bisa diputer hari ini? Gitu. Mbak kok gini nih? Oh, orang ini berarti ngikutin terus doa pagi. Nah, terus cerita lagi yang saat ini beliau itu ada di mana coba? Yang bikin saya deg-degan sekali. Saya mau suruh pulang, tapi ternyata beliau ada di Kamboja sebagai tenaga kerja. Jadi dipanggil sama temannya untuk pergi ke sana. Pak, kondisimu di sana kayak apa? Tunjukin tempat kerjamu kayak apa? Saya ikut ini Mbak, teman saya yang dulu di Kalimantan sama-sama jualan bakso. Saya disuruh bantu di sana. Ini tempatnya seperti ini ya, di videokan gitu. Kayak apa ya? Terasan gitu loh Pak, tapi luas, ada kursi-kursi, terus banyak anak-anak muda putih-putih kayak Chinese, ganteng-ganteng cewek, ngerokok semua. Dia bilang, itu anak-anak muda itu hampir semuanya orang dari Dayak, suku Dayak, dan semuanya Kristen, tapi mereka itu ada di situ sebagai kerjanya di judi online.
Jadi tempat kerjanya dia itu tuh di situ banyak kayak apartemen-apartemen gitu. Jadi waktu di video tuh ada gedung-gedung tinggi gitu. Itu hampir semuanya untuk urusan judol. Dan 80% orang yang Indonesia yang ada di Kamboja itu kerjanya judol itu. Terus yang bikin saya terenyuh ya, tapi ya tetap menjadi beban doa itu adalah saya di sini bergereja di gereja apa saya lupa. Gerejanya itu nggak ada penyembahan, nggak ada apa, nggak kayak suara kebenaran. Makanya saya untuk mengisi ini saya, kerohanian saya tetap doa pagi, tetap dengerin khotbah-khotbah Pak Eras. Tapi saya sendirian Mbak di sini nggak ada yang mau denger Pak Eras gitu. Saya jadi dia udah 3 bulanan ini ya di sana. Dia bilang saya kuat karena suara kebenaran, dia bilang begitu. Jadi dari 4 cerita ini sebenarnya banyak ya, tapi saya buat yang agak yang beda-beda gitu ya. Saya melihat pelayanan yang dilakukan oleh Pak Eras itu pelayanan dari hati menurut saya. Jadi bukan pelayanan karena dia mau terkenal, pelayanan bukan karena gerejanya supaya besar, pelayanan supaya dia dibilang wah, dibilang hebat. Saya rasa enggak. Kalau orang melayani dengan tulus, enggak akan seperti itu hasilnya. Bahkan orang non-Kristen pun tuh mengidolakan. Ada fotonya kakak saya ya, yang namanya Bu Lili tadi. Dia tuh jilbaban. Tapi waktu ketemu sama Pak Eras itu, minta difoto, aku foto, pelukan sama Pak Eras itu. Saking senangnya, saking bangganya dia ketemu sama Pak Eras itu. Nah, ada di satu khotbahnya Pak Eras yang saya dengarkan kira-kira 2 mingguan yang lalu lah, tentang pelayanan. Dan ini saya juga dapatkan juga dari Bu Esther ya, Bu Esther Natasha, bahwa pelayanan itu harusnya lahir dari kerohanian yang sudah dewasa. Jadi pelayanan itu merupakan buah dari kedewasaan rohani. Karena kalau kita melayani tidak disertai dengan kedewasaan rohani, maka tujuan dari pelayanan itu yaitu mengubah orang, itu tidak tercapai. Bahkan mungkin kita menjadi perusuh di dalam pelayanan itu. Tetapi kalau kita yang sudah dewasa rohani, sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami perubahan, itu kita kalau melayani ya kita pasti ingin orang yang kita layani mengalami seperti kita. Gitu. Jadi bukan lagi untuk kepentingan kita, tetapi supaya orang yang kita layani juga mengalami kasih Tuhan. Saya sebenarnya siapkan beberapa ayat ya, tapi belum. Tadi ayat yang pertama adalah dari Matius 25. Ini tentang hari-hari zaman akhir ya. Saya akan bacakan aja. Matius 25. Ayat 35 sampai 36. Kacamatanya ditinggalin. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Akunya besar ya. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, saudaranya Tuhan itu maksudnya siapa ya? Semua orang. Tuhan mati disalib untuk orang Kristen?
Tidak kan? Untuk semua orang. Jadi yang dikatakan saudaranya Tuhan Yesus ya semua orang. Jadi kita dalam hal menolong juga nggak boleh pilih-pilih. Gitu. Nggak boleh pilih-pilih juga kalau saudara kita mengatakan supaya kita dapat pahala. Gitu ya. Supaya kita dapat pahala itu kesannya pamrih ya, apa transaksional. Tapi kalau kita melayani berangkat dari kedewasaan rohani kita, keimanan kita, maka kita melayani karena kita sudah lebih dulu dilayani oleh Tuhan. Kita melayani karena kita ingin berterima kasih sama Tuhan. Kita melayani karena kita ingin orang lain juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya. Kemudian mengapa kita harus melayani? Karena itu adalah bukti dari iman kita. Karena iman kita itu tidak bisa dilihat oleh orang. Kalau iman itu hanya diucapkan, aku orang Kristen, aku beriman sama Tuhan Yesus, aku percaya dia sudah mati buat aku. Itu buktinya apa? Gitu. Itu kan hanya ucapan bibir. Kita lihat dari Yakobus. Yakobus ini saudaranya Tuhan Yesus. Jadi beliau ini akrab banget dengan Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat Yakobus 2, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ya, seluruh perikop ini judulnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu, meskipun Anda percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamatku, dia udah mati menebus dosa-dosaku. Aku tiap minggu sudah beriman, udah ke gereja. Aku meskipun dikasih super mie 1 box tiap minggu, aku tetap jadi orang Kristen gitu ya. Meskipun aku menikah dengan orang yang non Kristen, aku tetap memegang kekristenanku gitu. Tapi itu hanya pernyataan mulut aja, nggak ada perbuatan yang menyatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Ya, itu imannya itu tidak diperhitungkan. Itu hakikatnya adalah sesuatu yang mati, yang nggak hidup. Yang padahal di Roma 12 kan dikatakan persembahan sejati adalah persembahan yang hidup. Ya, tetapi di sini kalau iman tanpa disertai dengan perbuatan, dia adalah sesuatu yang mati. Jadi itu tidak akan membawa dampak apapun, tidak akan membawa perubahan apapun. Kemudian di terakhir ya, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus mengatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada titik ya. Ya, jadi Tuhan katakan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus di dunia kan hanya 33 tahun ya. Kita lebih dari itu. Pada waktu itu belum ada internet, belum ada apa-apa yang Nah, ini saya dengar dari Abam juga ya, Pak Iras ada yang menanyakan tentang ayat ini maksudnya apa? Iya, kita akan bisa melakukan hal lebih besar karena sekarang teknologi lebih maju. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang di seluruh dunia. Hanya dengan kita di rumah saja seperti itu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal bahkan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus apa? Menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, terus membangkitkan orang mati ya. Tuhan bilang kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari itu. Ya. Nah, tapi kemudian saya tadi Tuhan kasih hikmat, kasih tantangan. Kamu tak tantang, jadi maksudnya saya ditantang sama Tuhan yang saya sampaikan ya tantangan itu. Bu Gati kapan hari kan bilang tentang Pak KDM ya. Pak KDM itu kan itu orang non Kristen tapi perbuatannya juga luar biasa. Rasanya dia juga orang sudah selesai dengan diri sendiri, saya enggak tahu. Menurut saya ada benernya kayak gitu.
Nah, kalau orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan yang sebenarnya, tidak mengalami bagaimana Tuhan Yesus itu mati bagi dia, maksudnya memahami ya, dan hidup berjalan dengan Tuhan setiap hari, kita harusnya bisa berbuat lebih dibanding orang-orang itu, gitu. Tapi mungkin kalau Pak KDM, bandingannya ya mungkin Pak Eras ya Pak ya. Kalau saya ya sama-sama siapa gitu ya, sama teman saya dokter yang non Kristen gitu. Kalau dia baik, saya harus lebih baik. Kalau kami sama-sama baik, setidaknya saya baik untuk kemuliaan Tuhan gitu. Motivasinya lebih benar gitu ya. Jadi seperti itu kita harus lebih baik karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, yang sudah mengajar kita kebenaran. Ya, jadi kita lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu nanti akan membawa perubahan dan memuliakan Tuhan. Oh ya, satu lagi, saya mau sampaikan bahwa enggak, nanti aja. Yang jelas bahwa Tuhan ingin saya sampaikan bahwa kita ke gereja ini bukan sekedar berkumpul. Dan gereja ini bukan juga tentang gereja, tentang gedung, tidak. Tetapi adalah persekutuan orang-orang yang mengasihi Tuhan, di mana di setiap hati itu ada Tuhan yang bertahta di dalamnya. Jadi itulah gereja itu. Seandainya gedung ini roboh, kita disuruh pergi dari situ, kita tetap adalah gereja. Jadi gedung gereja itu ada di kita masing-masing. Ya, dan di gereja itu tuntutan bagi pelayan adalah bagaimana kita membawa setiap pelayanan itu setiap jemaat mengalami perubahan. Demikian, selamat malam. Kita doa dulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk sharing pada malam hari ini, di mana kami boleh melihat Tuhan karya nyata, perbuatan yang membumi, yang langsung dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang tidak hanya mengaku sebagai orang Kristen, bahkan di luar Kristen, melalui pelayanan yang dilakukan oleh Bapak rohani kami, Bapak Erastus Sabdono ya Bapak. Bapak, saat ini kami mengaku bahwa beliau adalah Bapak rohani kami. Dan di dalam pengajaran suara kebenaran yang sudah kami terima, itu memberikan dasar yang kuat dalam hati kami. Bagaimana kami harus mengenal Engkau, bagaimana kami harus setiap kali makin mengasihi Engkau dan makin serupa dengan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih juga Engkau ingatkan bahwa iman kami ini haruslah disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Pertama-tama adalah perubahan dalam budi kami, karakter kami, lalu buah yang muncul adalah buah karena perubahan karakter itu. Perbuatan-perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan berdasarkan kasih, perbuatan-perbuatan yang kami lakukan karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus kiranya sertai kami terus, Roh Kudus kiranya terus mengubarkan roh di dalam diri kami untuk terus melayani dengan lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu sendiri, dalam perjalanan pulang mereka, Tuhan beri perlindungan, penyertaan, sampai di rumah dengan selamat dan beristirahat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, pertemukan kami kembali pada pertemuan berikutnya dengan kerinduan yang lebih besar terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.